Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, malam ini kita akan mendoakan 5 jemaat di sektor pelayanan 4 yang tersisa, dan kita akan kembali dari awal lagi besok, dimulai dari sektor 1. Jadi malam hari ini sudah yang ke-267, 196 sampai 201. Itu jadi malam ini 201 kakak yang ada di data saya, sesuai dengan informasi yang saya dapat, semua sudah didoakan sepanjang bulan Mei. Semua sudah didoakan, dan setiap malam kita berdoa untuk semua jemaat, bahkan secara khusus kita doakan 5 keluarga. Nah, malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Kejadian 2 ayat 18 sampai 25. Kalau kita sudah mendapatkannya Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kasih-Mu ya Tuhan yang menuntun kami untuk tetap ada dan setia untuk bersekutu, memuji, terlebih berserah dan merenungkan kebenaran firman. Tuntun kami ya Tuhan, agar kami diberikan hikmat dan pengertian, dan dari sana kami diberikan kekuatan untuk terus menjalani kehidupan. Malam hari ini kami hendak merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuntun kami ya Tuhan, agar kami boleh sungguh-sungguh mengerti dan memahami, lalu mau melakukan dalam hidup beriman dari hari lepas hari. Mari ya Tuhan, hadir lalu bersabdalah bagi kami. Amin. Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai 25, firman Tuhan berkata demikian. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya lah semua kepada manusia untuk melihat bagaimana ia menamai, dan seperti nama yang diberikan manusia itu pada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikian nanti nama makhluk hidup itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, segala burung di udara, burung-burung di udara, dan segala binatang di hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai seorang penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku, daging dari dagingku, dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya, tetapi mereka tidak merasa malu. Demikian firman Tuhan. Manusia dan istrinya keduanya telanjang dan mereka tidak merasa malu. Ya, itu karena mata mereka belum terbuka. Ketika mata seseorang terbuka, maka dia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang bisa membuat dia malu dan mana yang tidak, atau mana yang tabu dan mana yang tidak. Nah, kembali kepada bagian awal pembacaan firman Tuhan kita, dikatakan di sana bahwa Allah melihat bahwa tidak baik manusia itu sendiri. Namun sebelum Allah menciptakan manusia atau mengambil dari tulang rusuk manusia itu untuk dibangun seorang perempuan, maka Allah mempercayakan sebuah tugas dan tanggung jawab yang besar. Saya membayangkan memberi nama kepada sekian banyak hewan. Luar biasa Bapak Ibu. Bayangkan dari yang kecil sampai yang besar, dari yang serangga sampai yang buas.
Dan luar biasa manusia itu karena dia punya kemampuan. Dia tidak ada binatang yang namanya sama persis dari dua jenis yang berbeda. Namun di satu sisi semua yang diciptakan Allah yang diperhadapkan kepada manusia itu tidak bisa menjadi penolong yang sepadan. Kata penolong yang sepadan ini perlu menjadi titik perhatian kita. Jadi kehadiran seorang perempuan di sisi laki-laki bukan sebagai pelengkap, tetapi bayangkan Allah katakan dia sebagai penolong yang sepadan. Jadi pada akhirnya laki-laki dan perempuan itu sama dan sejajar. Jadi kalau orang bilang misalnya KDRT tidak melulu dilakukan oleh laki-laki, tapi juga dilakukan oleh perempuan. Selingkuh tidak melulu dilakukan oleh laki-laki, kadang inisiatif datang dari perempuan. Walaupun di sisi lain banyak orang mengatakan bahwa di balik kesuksesan seorang laki-laki ada perempuan yang hebat. Nah, berarti bahwa sama laki-laki dan perempuan, tidak ada yang lebih kuat, tidak ada yang lemah. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Kalau orang menyadari itu, maka dia akan sungguh-sungguh membangun kehidupan dalam relasi suami istri, dalam relasi dengan sesama itu jauh lebih baik, Bapak Ibu. Dia tidak akan mengkhianati, dia tidak akan menyakiti, tetapi dia berusaha memposisikan dirinya pada sesamanya. Karena manusia itu bilang, inilah dia tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Artinya keterpanggilan kita untuk memposisikan diri yang sama. Jadi kalau ada sesama kita sakit, pasangan kita, ya kita pun harus merasa sakit. Ada yang menderita, ya kita pun harusnya merasa ikut menderita. Dengan cara ya bagaimana kita berempati, ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Jadi mari Bapak Ibu lewat firman Tuhan ini paling tidak kata penolong itu menjadi penting. Penolong itu berarti bahwa memposisikan kita bahwa kita punya kelemahan sehingga kita butuh pertolongan. Memposisikan kita bahwa kita tidak selamanya kuat, tetapi ada saatnya kita membutuhkan pertolongan. Itu penting bagi kita. Saya menitik beratkan di situ dari firman Tuhan ini. Karena sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan manusia lainnya. Itu yang penting bagi kita sehingga kita bisa saling membangun, saling menopang satu dengan yang lain dalam kehidupan kita, baik dalam relasi hubungan suami istri maupun dalam kehidupan persekutuan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk malam hari ini, untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa memang betul di tengah-tengah situasi dan kondisi COVID-19 ini tidak banyak orang yang mampu hidup bertahan sendiri. Tetapi bukan berarti bahwa harus hidup bersama di luar tatanan yang seharusnya. Tetapi hidup bersama dalam pengertian bahwa kami harus saling menopang satu dengan yang lain, saling menolong satu dengan yang lain. Karena setiap manusia masing-masing punya kelebihan, masing-masing punya keterbatasan. Disinilah kami terpanggil untuk saling melengkapi satu dengan yang lain. Dan malam hari ini ya Tuhan, lewat firman-Mu biarlah kami diajarkan sungguh-sungguh terlebih menghargai hubungan suami istri yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan rumah tangga kami masing-masing, sehingga kami boleh saling menjaga dan menopang dan memposisikan diri kami bahwa tidak ada yang lebih kuat, tidak ada yang lebih lemah. Kami sama di hadapan Tuhan karena siapapun dia hadir dalam kehidupan kami, dalam kehidupan pribadi satu dengan yang lain sebagai penolong yang sepadan. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, malam hari ini berdoa secara khusus bagi kehidupan keluarga Bapak Ketut Yuda Swastika, keluarga Sarni, keluarga Nilu, Devi Nabila Maharani, dan keluarga Yosua Rian William serta keluarga Agustinus Nomlene ya Tuhan, Nomlene.
Kami berdoa bagi keluarga-keluarga ini ya Tuhan, dalam keberadaan mereka, dalam pergumulan mereka, dalam hari-hari hidup mereka, baik dalam pekerjaan, dalam usaha maupun dalam aktivitas. Berkati setiap kepala rumah tangga, ibu rumah tangga, anak-anak kekasih yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan keluarga rumah tangga ini. Biarlah kasih Tuhan akan selalu setia menyertai dan memelihara mereka, menjauhkan mereka dari segala susah bahaya maut sekalipun ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk malam ini kami boleh menikmati hari pertama di bulan Juni, di hari pertama juga ketika kami memasuki usbu yang baru ya Tuhan. Tuhan boleh menyertai kami dalam keseharian kami sepanjang hari ini, dan kami bersyukur bahwa ketika kami boleh menyaksikan acara ini ya Tuhan, atau pelayanan ini, kami pasti berada dalam keadaan sehat. Kalaupun kami masih bergumul dengan sakit penyakit, kami percaya juga Tuhan akan hadir dalam kehidupan kami untuk memulihkan kami, menyembuhkan, memberikan kekuatan baik secara fisik maupun psikis ya Tuhan, sehingga kami boleh menikmati hari-hari hidup ini dengan penuh sukacita karena Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami di dalam persekutuan umat Tuhan Jemaat GPIB Shalom. Bapak berkati mereka yang terbaring di rumah maupun di rumah-rumah sakit. Berdoa secara khusus bagi Bapak Yakub sampai Lalong dalam pergumulannya. Tuhan yang tahu yang terbaik bagi Bapak kekasih ini. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa bagi para janda duda, anak yatim piatu, dan para lansia. Bapak berkati mereka juga dalam tanggung jawab mereka masing-masing, dalam tanggung jawab sebagai orang tua tunggal, baik sebagai bapak maupun sebagai ibu, dalam membesarkan anak-anak, dalam mendampingi. Bapak berkati anak-anak kekasih juga dalam kehidupan pribadi, dalam pertumbuhan maupun dalam kehidupan rumah tangga mereka masing-masing. Demikian juga ya Tuhan, kami mau berdoa bagi para pelayan-Mu di tengah-tengah jemaat-Mu, para diaken dan penatua, para pengurus Pelkat dan pelayan yang ada di Pelkat PA dan PT, saudara restoran yang mengambil bagian dalam pelayanan di masa magangnya di sini. Berkati juga panitia pembangunan dalam mempersiapkan kelanjutan pembangunan, kemudian panitia malam dana yang harus menunda kegiatan yang sedianya berlangsung pada tanggal 13 yang akan datang. Tapi kami percaya ada waktu Tuhan yang tepat bagi kami, dan Tuhan yang akan menuntun kami menuju waktu yang tepat itu, ketika kami sungguh-sungguh berdoa dan berserah hanya kepada-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan surga, berdoa juga bagi jemaat-Mu yang dengan setia mengambil bagian dalam persekutuan, dalam sabda dan doa pagi maupun malam, maupun mereka yang berada dalam berbagai pergumulan. Tuhan berkati mereka. Demikian juga berdoa bagi mereka yang boleh bersuka cita karena pertambahan usia di sepanjang hari ini. Demikian juga mereka yang dengan setia memberikan persembahan syukur atau persembahan persepuluhan. Tuhan pimpin dan sertai, Tuhan jaga dan pelihara, Tuhan berkati dan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus itu. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, malam hari ini kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, pemerintah dengan segala strategi yang sudah ditetapkan dalam memasuki new normal atau kehidupan baru yang harus menyesuaikan diri dengan situasi perkembangan virus COVID-19 ini ya Tuhan. Biarlah kami diberikan hikmat untuk dapat beradaptasi dan dapat dijauhkan dari segala hal yang tidak berkenan. Berkati juga seluruh tenaga medis yang terus bekerja untuk memulihkan mereka yang terinfeksi COVID-19. Biarlah mereka juga boleh dipulihkan, dan tenaga medis ini boleh dapat kembali berkumpul dengan keluarganya di rumah. Kami berdoa bagi kehidupan jemaat-Mu dalam istirahat di malam hari ini. Bapak berkati kami semua, jaga istirahat kami, jauhkan kami dari segala susah bahaya maut sekalipun. Lalu ampuni kami atas salah dan dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu di surga, baik itu melalui kata, perbuatan maupun yang ada dalam pikiran kami sekalipun ya Tuhan. Suci bersihkan dan layakkan kami, lalu curahkan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus semua tinggal menyertai, memelihara, memberkati kehidupan saudara sekalian dari malam hingga pagi nanti dalam anugerah kasih dan penyertaan Tuhan. Amin.